Bahaya nih, bahaya. Ada maling bebek keliaran. Jeng jeng, untung aja nih ada warrior kita yang gaya bela dirinya sat. Si maling jadi keder kena mental deh nih. Makasih banyak loh mbak. Lah, ternyata superwoman kita inilah bos yang punya kerajaan bebek dari Bekasi Timur. Widih, salim dulu Mbak Nani. Warungnya Mbak Nani yang selalu rame ini lagi banyak di-review food vlogger nih bos. Bayangin aja, dalam sehari bisa ludes loh sekuintal bebek. Omsetnya ratusan juta bos, edun. Padahal sebelum buka kedai ini, Mbak Nani nggak punya background bisnis kuliner sama sekali. Doi ini malah tercatat sebagai seorang mantan satpam bos. Bos, siapa sangka saya mantan satpam bisa punya usaha kuliner bebek. Kalau yang mau tahu perjalanan hidup saya, boleh dipantengin di Cuan Bos. Aduh, salim lagi deh mbak. Pantesan jagoan banget bela dirinya. 7 tahun bertugas jadi satpam di Pulau Gadung, bikin mentalnya ditempa dengan luar biasa. Modal ijazah SMA yang dibawanya merantau ke Jakarta membuatnya banyak sekali belajar bos. Banyak kak, sudah jualan gorengan, nasi uduk, mainan anak-anak. Pernah jadi satpam juga. Keren kali, semua dijabanin demi bertahan hidup. Tapi emang udah kelihatan mental pengusahanya ya. Jatuh bangun bisnis gak pernah bikin Mbak Nani nangis. Tapi kok akhirnya hoki jualan bebek? Gimana ceritanya mbak? Jadi kan karena gajinya kecil, jadi memang bebek ini istimewa waktu saya masih agak muda dulu. Makan bebek mahal bisanya kalau pas akhir bulan, kalau pas gajian gitu. Nah gimana caranya sekarang saya menciptakan bebek yang bisa dimakan orang, nggak harus setiap sebulan sekali. Terenyuh nggak tuh dengernya bos? Di sini nih kita bisa nemuin seporsi nasi bebek packing cuma 17 ribuan aja. Demi dapat harga bahan baku yang murah, Mbak Nani kerjasama dengan para peternak bebek di Subang, Jawa Barat bos. Beli langsung dari tangan pertama, bikin si packing yang biasanya mahal bisa dijual harga cincai. Karena bebek packing ini dia lebih juicy, lebih berdaging banget gitu. Beda dengan bebek-bebek yang biasanya gitu. Dengan bumbu rempah yang ini sangat meresap gitu, jadi enak banget. Jadi bos, setiap hari kita bisa masak, sekali masak 3 kuali ini. Tapi bisa direfill 3 kali, jadi total sehari kita masak 9 kuali ini. Dengan bumbu dapur habis 50 kg. Ini empuk alami karena dimasaknya dengan api kecil. Gila, sehari ludes loh 9 kuali begini. Sekuintal bebek tiap hari selalu habis pindah ke perut para langganan Mbak Nani. Gimana enggak, lawang bumbunya meriah begini, gak pelit sama sekali. Dijamin pedas gurihnya, nampol sampai ke hati. Saya sudah komitmen sih, saya tidak akan pernah merubah rasa. Jadi sistemnya ya kalau misalnya cabai mahal, ya berarti untungnya pas cabai mahal berarti untung saya berkurang. Ini nih, cakep banget prinsipnya. Kepuasan pelanggan jadi prioritas nomor 1. Buktinya nih, buat yang gak suka bebek, tetap bisa dolan ke sini buat menyantap sate monster Marangi. Dagingnya beneran monster bos, gede-gede banget. Beda jauh kan sama sate pada umumnya? Setusuk sate begini beratnya bisa nyampe 200 gram. Pakai daging tenderloin sapi pula. Ini mah sate setara steak namanya. Hihi. Disantap bareng sop sapinya, alamak seger banget. Pantes aja warung makan ini kursinya nggak pernah kosong. Selalu penuh tiap hari. Jadi penasaran sama cuan yang ngalir dari bisnis manisnya Mbak Nani nih. Boleh bocorin nggak Mbak? Kira-kira setiap harinya sekitar 10 jutaan lah.
Weleh-weleh, ini mah beneran cakep hokinya. Tiap bulan omsetnya bisa buat beli mobil baru. Saking hitsnya, bahkan sebelum Covid, warung ini bisa buka cabang sampai 59 outlet. Sampai jadi langganan semua kalangan. Dari warga biasa sampai pejabat negara, termasuk pedangdut cantik Zaskia Gotik yang ngefans sama masakan super pedas Mbak Nani. Wih, tapi bukan Mbak Nani namanya kalau mental nggak sekuat baja. Ia tetap tegar berdiri saat puluhan cabangnya gulung tikar dihantam pandemi. Dan sampai sekarang hanya tersisa 6 aja. Nangis nggak tuh? Padahal Mbak Nani merintis semuanya dari nol, bos. Jualan pakai gerobakan segala dulu. Ya namanya bisnis ya. Ada untung ada rugi. Ya rugi kita sebenarnya banyak juga. Kita sudah pernah buka di Jogja, di Klaten. Ketika kemarin Covid, pada tutup semua. Kata menyerah tuh nggak pernah ada di kamusnya Mbak Nani. Semua ia lalui dengan tegar. Sesudah jatuh, ia selalu bangkit lagi. Semua kesalahan dicatat sebagai pelajaran. Semua omongan miring cuma lewat aja di telinganya. Wah, cuman bekas security, cuman lulusan SMA. Tapi saya buktikan dengan background yang saya punya, saya mampu. Saya bisa memperkerjakan beberapa karyawan dan mereka bisa bertahan hidup mengandalkan dari bebek yang kita jualin nih. Yes, di bawah manajemen bisnisnya ada puluhan karyawan asal berbagai kota yang menitipkan saluran rezekinya. Gak pandang pendidikan, Mbak Nani melatih semua karyawannya dari nol sampai punya skill yang excellent. Orang-orang yang sudah kesulitan kesulitan mencari kerja di tempat lain karena terkendala ijazah, masih bisa dikerja di tempat saya. Karena memasak itu sebenarnya nggak butuh ijazah yang pasti lah gitu. Jadi saya merekrut banyak yang lulusan SD, lulusan SMP supaya di tempat lain nggak dapat pekerjaan, di tempat saya masih bisa kerja. Gak cuma bisa buka lapangan kerja, Mbak Nani dan timnya sangat rajin berderma. Hampir setiap tahun, gak pernah absen ia selalu berbagi pada orang yang membutuhkan. Gak heran kalau derajatnya diangkat dan rezekinya dilancarkan. Super salut deh Mbak. Tuh bos, barengan kita belajar dari Mbak Nani buat gak takut berjuang dan raih cita-cita kita. Jalannya boleh berliku, tapi kita kudu terus maju. Bos, meskipun kita orang kecil, kita harus punya mimpi. Nikmati prosesnya dan selalu kerja keras. Yang penting, cuan bos!